Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Sebelum firman Tuhan disampaikan, ada sebuah pujian yang akan dinaikkan. Mari silakan maju ke depan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Engkau kami puji, kami sembah dengan segenap jiwa raga kami, oleh karena Tuhan telah menyelamatkan kami dan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami pada siang hari ini, sebab kami sudah mempersiapkan hati kami untuk dipenuhi dengan firman yang berkuasa. Roh Kudus ambil alih semuanya. Biar anak-anakmu yang ada di Matraman, di Pondok Bambu, di mana saja pun berada, mereka dengan damai sejahtera beribadah di rumah-rumah, mendengarkan firman Tuhan lewat online ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Jemaat yang dikasih Tuhan di Matraman, selamat Paskah. Selamat Paskah. Yang ada di Pondok Bambu, selamat Paskah. Selamat Dan Paskah. semua yang menyaksikan live stream ini, saya mengatakan dan mengucapkan selamat Paskah bagi kita. Haleluya, haleluya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita masuk kepada pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 24 dari ayat 46 sampai 47. Saya akan membacakan buat kita semua. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi
dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah saudara yang dikasih Tuhan, 3 hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, kita telah merayakan kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Tepatnya disebut hari ataupun Jumat Agung. Nah sekarang kita merayakan hari kebangkitan Kristus, karena firman Tuhan berkata dia akan mati dan kemudian dikubur, 3 hari kemudian dia bangkit. Nah maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari kebangkitan inilah yang disebut hari Paskah. Tapi sedikit dulu penjelasan saya Bapak Ibu mengenai hari Paskah, karena ada orang bertanya juga kepada saya, Pak Pendeta, mengapa ketika Jumat Agung orang mengatakan Selamat Paskah? Ya mungkin hanya lupa saja. Saya katakan karena Jumat Agung itu hari kematian Kristus. Hari Paskah 3 hari kemudian setelah dia mati, baru itu hari Paskah. Nah saya akan menjelaskan sedikit mengenai Paskah. Bagaimana Paskah orang Yahudi dan Paskah orang Kristen. Nah kalau Paskah orang Yahudi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dasar firman-Nya yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 12 khususnya ayat 18. Itu menjadi pedoman bagi orang Yahudi merayakan Paskah. Paskah di dalam bahasa Yunani ya disebut Paskah, pakai SK ya, P-A-S-K-H-A, Paskah ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian orang Yahudi menyebutnya Pesak ya, juga Paskah. Jadi apa yang mereka rayakan? Yang mereka rayakan ketika mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan, dibawa oleh Musa Bapak Ibu ya, menuju tanah Kanaan. Mereka keluar dari sana, mereka teringat ketika mereka dalam perbudakan, tekanan-tekanan di sana, dan kemudian setelah itu bagi mereka merupakan satu kemenangan. Nah, itulah yang disebut Paskah menurut orang Yahudi. Ya. Baru kemudian mereka memotong anak domba yang sulung. Ya, kemudian darahnya diambil, dioleskan ke setiap ambang-ambang pintu, menggambarkan supaya tidak ada kecelakaan, tidak ada maut yang menghampiri mereka. Kemudian anak domba Allah itu Bapak Ibu dipotong, ya, dimakan bersama dengan roti yang tidak beragi. Jadi ketika mereka melakukan Paskah itu, mereka memakannya dengan roti yang tidak beragi. Apa yang dimaksud dengan roti yang tidak beragi? Yaitu makanan yang tidak dikemas dengan katakanlah fermentasi atau ada resep gitu ya, yang membuat makanan itu menjadi enak. Kenapa tidak beragi? Karena ketika orang Yahudi keluar dari Mesir, mereka buru-buru mau keluar, sehingga tidak sempat roti itu mengembang karena tidak pakai ragi. Nah, mereka keluar, itu Paskah orang Yahudi. Nah 8 hari mereka merayakan di bulan pertama yang disebut bulan Nisan. Ya, 14 hari bulan Nisan Bapak Ibu. Nah kemudian mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan, mereka ngobrol-ngobrol mengenai keadilan, ya, mengenai kehidupan Bapak Ibu. Karena mereka merasakan itu pada saat mereka dalam perbudakan di Mesir. Nah kemudian di sana juga disediakan seperti telur, ya, gambar musim semi, ya, gambar lingkaran kehidupan. Juga di sana disiapkan sayur pahit Bapak Ibu. Sayur pahit ini melambangkan, menggambarkan betapa pahitnya hidup mereka di dalam perbudakan. Jadi itu mereka makan. Dan juga air garam menunjukkan betapa mereka mengalami kesedihan, air mata yang keluar. Inilah yang dialami mereka ketika mereka ada di dalam perbudakan di Mesir. Nah
Nah, selama 7-8 hari mereka melakukan hal ini. Nah, Paskah bagi orang Kristen, bagi saudara dan bagi saya adalah sama artinya kemenangan. Tapi Paskah bagi orang Kristen ketika Yesus sang anak domba Allah itu, tapi bukan lagi domba yang sulung, tapi dia anak domba Allah yang mati disalib 2000 tahun yang lalu oleh Alkitab. 3 hari kemudian setelah mati dia dibangkitkan dari kubur, Bapak Ibu. Ya, ini merupakan Paskah kemenangan bagi orang Kristen secara keseluruhan di muka bumi ini. Amin. Itu Paskah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, artinya sama. Orang Yahudi merayakan Paskah, ya, melambangkan kemenangan mereka dari perbudakan yang ada di Mesir. Paskah orang Kristen ketika Yesus bangkit dari kubur, merayakan kemenangan-kemenangan daripada menahan, ya, nafsu-nafsu si jahat dari perbudakan dosa. Saudara harus tahu kematian Yesus Kristus itu adalah oleh karena dosa-dosa manusia, dosa-dosa semua manusia yang ada di kolong langit ini, termasuk dosa saya. Oleh karena itu kita bersyukur Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Paskah. Ada amin? Amin. Amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah Yesus Kristus bangkit dari kubur. Sekali lagi, katakan bersama-sama, Yesus Kristus bangkit dari kubur. Tetapi saya mau berbicara kepada saudara, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput kita yang percaya, itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah pertobatan kita. Kita akan mati dengan dosa kita kalau Yesus tidak bangkit. Paulus mengatakan itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6, Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus bangkit. Nah, kalau Yesus bangkit dari kubur, berarti ada suatu pengharapan. Berarti ini berbicara anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, hari-hari ini di saat merayakan Paskah ini sampai seterusnya, juga anak-anak Tuhan harus bangkit, harus bergairah, harus bersemangat, karena Yesus telah bangkit menunjukkan bahwa kubur kosong. Amin. Amin. Di manakah ada di dunia ini, ya, begitu mati dikubur, kemudian 3 hari lagi bangkit? Tidak ada, saudara kasih Tuhan. Inilah menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Inilah menunjukkan betapa hebatnya Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia ini menjadi manusia dan mati untuk menebus dosamu, menebus dosa saudara dimanapun berada, dan menebus dosa saya. Amin. Kita bersyukur lewat kematian Kristus kita diselamatkan. Amin. Tetapi bukan hanya diselamatkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tadi ada dan disebut di sini, ya, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, perhatikan ayat itu titik 2, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini bukan hanya kebangkitan perayaan semata, tetapi ada beberapa pesan Tuhan. Pesan Tuhan yang pertama, di mana dikatakan Bapak Ibu, dan lagi dalam namanya ada berita tentang pertobatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus sepakat dulu, mengapa Yesus disalib? Yesus disalib oleh karena kesalahan kita, oleh karena perbuatan kita, oleh karena dosa kita, dosa di dalam pikiran,
dosa dalam perkataan, dosa di dalam perbuatan. Bahkan dosa karena keturunan turun-temurun. Itu sebabnya Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu. Dan hari Jumat yang lalu kita telah merayakan. Dan sekarang Yesus yang sama dirayakan telah bangkit. Bersyukur. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus berkata harus ada pemberitaan tentang pertobatan. Supaya kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Di luar sana mengatakan mana buktinya Yesus bangkit. Saudaraku, banyak buktinya di dalam Alkitab Yesus bangkit. Pertama-tama Maria Magdalena melihat di kuburan kosong tinggal kain kafan. Kemudian para ibu-ibu, para perempuan juga melihat bahwa kuburan kosong. Tidak sampai di situ, bukti bahwa Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang menuju kepada satu kampung yang bernama Emmaus. Di situ ada Kleopas. Mereka berbincang-bincang tentang apa yang sedang terjadi, yaitu tentang kematian Yesus yang telah disiksa yang begitu rupa. Tidak sampai di situ Yesus menunjukkan penampakan, tapi juga Yesus menampakkan diri kepada Simon. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Bahkan Yesus menampakkan diri di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 kepada 500 orang murid-murid. Jadi banyak bukti bahwa Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai perdebatan-perdebatan mengenai kebangkitan ini menjadi perdebatan-perdebatan yang sia-sia. Kita ibadah tidak menjadi sia-sia. Kita percaya Bapak Ibu kepada Yesus tidak menjadi sia-sia. Sudah jelas tadi kebangkitannya. Penampakan yang dia berikan kepada murid-murid cukup membuktikan dia bangkit. Bahkan kepada Thomas, ketika murid-murid mengatakan, kami melihat guru, saya sesekali tidak akan pernah percaya kecuali saya melihat tangan yang berlubang paku dan mencucukkan tangan saya ke lambung yang pernah tembus karena dibunuh oleh orang Yahudi. Dan pada saat itu, hari yang berbeda, Yesus datang kepada Thomas. Thomas, lihatlah tanganku yang dipaku, lihatlah kakiku, lihatlah lambungku, cucukkanlah jemarimu ke lambungku, ini aku. Sekali lagi, jangan engkau tidak percaya, tapi percayalah. Banyak bukti di mana Yesus bangkit. Nah, saudara kasih Tuhan, yang paling penting, berita kebangkitan ini memiliki sesuatu yang sangat penting, di mana Yesus berkata, beritakanlah pertobatan. Pertobatan itu, saudara kasih Tuhan, ada 2 hal. Ya, menurut teks Yunani, ada pertobatan yang disebut pertobatan metanoia. Ya, ada satu lagi pertobatan dalam teks Yunani, ya, pertobatan metamolenia. Kira-kira itu kalau tidak salah hurufnya. Nah, ini teks Yunani mengenai pertobatan. Ya, metamelomia ini, saudaraku, ini berbicara menyesali diri. Ya, contohnya menyesali diri. Ya, seseorang berbuat dosa, katakanlah dia mencuri, kemudian digebuki massa. Setelah digebuki massa, ditangkap polisi, ya bodoh, ya Bapak Ibu. Kemudian dia mengatakan menyesal. Tapi kata menyesal ini adalah istilah umum. Orang menyesal belum tentu bertobat. Satu lagi teks Yunani berbicara pertobatan metanoia. Meta itu perubahan. Nous itu adalah akal, pikiran. Jadi metanoia itu lebih kepada perubahan cara berpikir, perubahan pikiran. Change, berubah. Mindset pikiran. Jadi ini yang dipakai oleh Yohanes. Yohanes Pembaptis berkata ketika Yesus dibaptis, bertobatlah. Dia katakan, karena kerajaan Allah sudah dekat.
berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni engkau. Dia berkata kepada suku, kaum, dan bahasa. Setiap orang yang datang pada saat itu, yang melihat bagaimana Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, dia berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu. Ini lebih tepat metanoia. Jadi metanoia itu pertobatan, yang perubahan di dalam pikiran. Karena pertobatan di dalam pikiran, perubahan di dalam pikiran, ada perubahan, ini memiliki dampak kepada hal-hal yang lain. Ya, ini akan bisa membuat seseorang berubah di dalam banyak hal kalau dia sudah berubah di dalam pikirannya. Pertobatan juga berbicara supaya setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya. Saya selalu menggambarkan Bapak Ibu, pertobatan itu begini. Dahulu agama saya, agama yang percaya pada Yesus, penyembah berhala, sikritisme, ya, penyembah berhala Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah saya percaya kepada Yesus, saya berbalik Bapak Ibu 180 derajat, meninggalkan semua ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang tidak memberikan damai sejahtera, ajaran-ajaran yang tidak memberikan sukacita, ajaran-ajaran yang tidak memiliki kebenaran di dalamnya, dan percaya kepada Yesus. Ini juga disebut metanoia, bertobat. Jadi dia bukan 360 derajat, ya. Kemudian kalau 360 derajat kembali lagi kepada dosa yang semula. Tetapi cukup dia berputar berbalik 180 derajat, menjadi percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan juga mengagungkan Dia, mempermuliakan Dia, meninggikan Dia, dan menyembah Dia. Itu yang disebut metanoia. Jadi Yesus berkata bertobat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga mau bertobat. Ada pertobatan yang lain lagi. Bertobat dari segala keinginan daging, perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Ya, udah tahu berzina dosa, masih berzina. Udah tahu korupsi berdosa, masih korupsi. Sudah tahu di dalam kitab Keluaran pasal 20, berbohong, berdusta itu dosa, masih saja melakukan kebohongan, masih saja melakukan dusta. Ini juga harus berbalik, harus meninggalkan, dan harus bertobat. Jadi mengapa harus bertobat? Karena Yesus sudah bangkit. Supaya kebangkitan Yesus itu Bapak Ibu tidak menjadi sia-sia. Jadi ada respon, ada timbal balik ketika Yesus sudah bangkit. Maka ada sesuatu respon dari diri kita. Oh, saya harus berbalik dari kesalahan saya. Saya harus berbalik dari dosa, perbuatan, kedagingan saya. Ya, perkataan-perkataan saya yang mengandung unsur dosa, saya mau tanggalkan itu. Karena Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu menyelamatkan aku. Dia telah dikubur dan dia telah bangkit, dan kuburan kosong, dan dia telah bangkit. Dan ini menunjukkan bahwa saya juga harus dibangkitkan. Nah, oleh karena itu orang-orang Kristen jemaat Tuhan yang ada di Matraman, saya mau katakan, mari kita bertobat bersama-sama. Amin. Juga anak-anak Tuhan yang ada di Pondok Bambu, saya berkata, mari kita bertobat. Amin. Tanpa pertobatan saudara, sia-sialah kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus cukup sekali, Bapak Ibu. Nah, kita harus meresponi karena Yesus tadi berkata, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa dan mulai dari Yerusalem. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apa yang dikatakan Yesus setelah dia bangkit? Yang kedua dikatakan, ya setelah pertobatan tadi, ya, dan lagi dalam namanya ada berita tentang pengampunan dosa. Jadi saudara kasih Tuhan, dosa ini sangat berat ya Bapak Ibu. Dosa ini adalah beban. Ya. Upah daripada dosa adalah maut. Upah daripada maut adalah kematian. Upah daripada kematian adalah neraka.
Bapak Ibu, anak-anak Tuhan cukup mengerti hal ini. Tetapi yang saya tidak habis pikir, mengapa banyak anak-anak Tuhan masih sayang kepada dosa? Yang sesaat dia sudah tahu akibat daripada dosa, maut. Dia sudah tahu bahwa Yesus telah bangkit, dan Yesus berkata, dan lagi harus ada berita tentang pengampunan dosa. Nah, saudara kasih Tuhan, oke lah, ya, saudara dan saya melakukan dosa, tapi kita harus mengakui dosa kita. Kita sepakat, amin. Karena kalau engkau tidak mengakui dosamu dan tidak percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, engkau akan mati dengan dosamu. Siapapun engkau yang mendengar, apapun keyakinanmu, apapun kepercayaanmu, kalau engkau mati di dalam dosamu, maka engkau akan masuk di dalam kekekalan yang selama-lamanya yang disebut neraka. Tapi puji Tuhan, syukur kepadanya, oleh karena penebusannya, maka kita tidak jadi disalibkan, kita tidak dimasukkan ke dalam kekekalan neraka, tetapi justru kita dimasukkan di dalam kehidupan kekekalan yang bernama surga. Amin. 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 Jadi berita yang kedua, pengampunan dosa. Ya, nah, pengampunan dosa ini saya mau cerita. Satu kali ada bapak-bapak yang masih muda, dia datang kepada saya, Pak Pendeta, kami sudah cukup lama berdoa buat orang tua kami, termasuk mertua, katanya gitu ya. Dari penyakitnya kami sudah bawa ke berbagai rumah sakit, tetapi mereka tidak sembuh-sembuh, Pak Pendeta. Juga kami sudah bawa ke pendeta-pendeta, didoakan tapi tidak sembuh. Ya, saya undang nih Bapak Pendeta ke rumah sakit, karena pada saat itu Bapak Ibu, dia sudah berada di rumah sakit, orang tuanya itu dan mertuanya juga itu ya. Nah, kemudian saya melihat Bapak Ibu, mereka datang kepada saya dan berkata, Pak Pendeta, kami sudah siap. Apapun kalau Tuhan memanggil. Loh, maksudnya apa ini? Saya katakan, saya bukanlah pendeta pencabut nyawa. Saya bukanlah pendeta yang suka mendoakan orang walaupun sudah sekarat, walaupun oleh kelihatan mata tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak mendoakan supaya dipanggil Tuhan, tapi supaya dia bisa bertahan hidup dan supaya dosanya diampuni. Dia berkata, Bapak Ibu, Bapak Pendeta, kami sudah siap semua keluarga. Dan sekarang semua keluarga kami ada di sini. Saya katakan, saya dipanggil ke sini bukan berdoa supaya untuk mati, tapi bagaimana supaya dia bisa hidup dan sembuh dari penyakitnya. Nah, kalau dia pun mati itu urusannya Tuhan, tapi kalau sembuh pun itu urusannya Tuhan. Nah, kemudian saya layani Bapak Ibu, ya, orang tua ini. Sebelum saya berdoa, saya tanya, adakah sesuatu yang mengganjal hatinya? Adakah dosa yang telah disimpan? Saya membujuk-bujuk ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian cukup lama dia baru mau menjawab, mau jujur ya. Baru dia katakan, saya berkali-kali ke dukun ya. Dia katakan ke dukun yang ada di daerah Banten sana ya, dukun orang-orang yang ada di Sumatera Utara, yang ada di berbagai tempat. Dia katakan sering berdukun ya, dan belum diputuskan hal itu. Perjanjiannya dengan para dukun itu masih berlaku dan masih dia pegang. Nah, kedua saya tanya, ya, adakah sakit hati, kepahitan ya yang tersimpan rapi di dalam hati Bapak? Awalnya dia susah untuk memberi jawab Bapak Ibu. Ayo Pak, silakan. Saya bukan mau mempermalukan Bapak, supaya Bapak bebas dari segala tuduhan simplis, supaya Bapak bebas dari sakit hati, dan supaya Bapak bisa melepaskan pengampunan. Dan dia katakan pada saat itu, saya benci kepada istri saya. Dia menuduh istrinya, baru kemudian dia berkata, aku benci kepada adik saya. Ya, dia katakan, saya memang gak bertanya mengapa benci. Cukup panjang ceritanya, tapi yang paling tidak, kalau dia bilang aku benci kepada istri saya, aku benci kepada adik saya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang membuat hatinya pahit, yang membuat hatinya benci, sehingga tidak ada kelepasan di dalamnya. Sementara sakit penyakit bertubi-tubi menyerang dia. Ketika saya datang kepada
dia Bapak Ibu pada saat itu dia teriak-teriak, oh, oh, oh. Sebentar dia diam, oh. Sampai orang-orang yang ada, pasien yang ada di sekitarnya juga itu tidak bisa tenang karena teriakannya dia. Nah pada saat itu saya berdoa karena dia sudah mengakui, ya saya berdoa dalam doa saya itu saya putuskan hubungannya dengan para dukun-dukun yang pernah ada perjanjian oleh dia. Baru kemudian saya perdamaikan dia dengan istrinya. Dengan doa saya perdamaikan juga dia dengan adiknya, dengan seluruh keluarga, anak-anak dan menantu. Dan kemudian saya berdoa, Bapa, Engkau telah mendengar anakmu ini mengakui semua kesalahannya, semua perbuatannya, bahkan perdukunannya. Tuhan, aku berdoa. Dan sembari dia saya arahkan ikut juga berdoa, kiranya pengampunanmu mengalir di dalam hidupnya. Ketika saya berkata kiranya pengampunanmu bekerja di dalam hidupnya, saya akhiri doa saya Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus. Maka dia mulai tertidur. Dan setelah mulai tertidur, saya pulang 1 jam kemudian pulang pagi-pagi benaran, karena pada saat itu kira-kira jam 2 saya pulang. Kemudian anak daripada atau menantu daripada bapak ini menelpon saya, Pak, terima kasih bapak kami sudah dipanggil Tuhan. Saya katakan jangan terima kasih, tapi itulah yang terbaik. Setelah dosanya diampuni oleh Tuhan, setelah dia mengakui dosanya, setelah dia mengakui perbuatannya, setelah dia melepaskan pengampunan, maka Tuhan berkenan kepada dia. Dan pada saat itu 1 jam kemudian Tuhan panggil. Itu urusan Tuhan, bukan saya yang memanggil. Doa saya supaya dia hidup dan sehat dan bisa kembali kepada keluarga, karena pada saat itu belum terlalu tua banget. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan, dan lagi dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapapun saudara yang ada, dimanapun Bapak Ibu berada, baik di Matrama, di Pondok Bambu, siapapun yang mendengar penyampaian firman online ini, marilah kita hari-hari ini minta ampun kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita karena dia sudah bangkit oleh karena dosa-dosa kita. Dia telah mati, dia bangkit karena dosa-dosa kita. Kita telah diselamatkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah oleh karena itu, jangan ada lagi di antara kita, siapapun Bapak Ibu yang mendengar pemberitaan secara online ini, agar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tidak ada lagi benci, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi menyimpan kesalahan, apalagi menyimpan hal-hal yang tidak baik berupa dosa. Tuhan berkata supaya kita mengakui dosa-dosa kita. Bila mana kita mengakui segala dosa dan perbuatan kita, maka dia adalah Allah yang setia, yang akan mengampuni dan menguduskan kita dari segala dosa dan kejahatan. Dan yang ketiga dikatakan ketika dia bangkit, di mana dikatakan di dalam kitab yang lain, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang ketiga, berita daripada kebangkitan ini adalah Bapak Ibu dan saya tidak boleh tinggal tenang. Bapak Ibu dan saya tidak boleh merasa, oh saya sudah diampuni, syukur saya sudah diampuni. Tidak boleh. Bapak Ibu harus melangkah. Di mana dikatakan beritakanlah Injil, ajarlah mereka, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini adalah pekerjaan Bapak Ibu dan saya, bukan sekedar penginjil, bukan sekedar pendeta, gembala, hamba Tuhan, tetapi jemaat juga. Beritakanlah Injil. Injil adalah Kristus. Injil adalah firman Tuhan. Di dalam kitab Roma 1 pasal 16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Amen. Dan siapa yang memberitakan Injil, dia akan memiliki kekuatan Allah. Ketika kekuatan Allah ada di dalam kita Bapak Ibu, oh dahsyat sekali. Amin. Ketika kekuatan Tuhan. Tapi ketika saudara tidak memberitakan Injil, ketika saudara tidak menjadi saksi, saudara akan lemah. Dengan kekuatan-kekuatan yang kau katakan engkau kuat, engkau sendiri lemah. Hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang di dalam Tuhan, orang-orang yang telah diampuni dosanya, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang menyerahkan hidupnya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang intim dengan Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan di dalam segala kehidupannya, yang memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Orang-orang inilah yang kuat. Amin. Amin. Ketiga hal ini sangat penting.
Pertama, pertobatan. Kedua, pengampunan dosa. Dan ketiga, beritakanlah Injil. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya, mari kita responi ya kebangkitan Kristus ya dari diri kita. Sekali lagi, mari kita sungguh-sungguh bertobat, hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh tidak ada lagi dosa yang tersembunyi, tidak ada lagi kepahitan, sakit hati, benci dan dendam dan amarah. Dan yang ketiga, mari karena Tuhan telah mati dan telah bangkit, mari juga beritakanlah Injil supaya banyak orang dilawat, dijamak, percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa kepada kita semua yang telah mendengar dan menyaksikan ibadah khotbah online ini. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri. Marilah kita angkat kedua tangan kita. Saya mau berdoa. Tuhan, Engkaulah yang memberkati semua anak-anak-Mu di tempat ini dan memberkati mereka yang ada di Mega Matraman, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, dan juga yang ada di Pondok Bambu, semua para aktivis yang melayani Tuhan, dan dimanapun anak-anak Tuhan yang telah mendengar. Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan lewat hari Paskah ini, Yesus Kristus bangkit dari kubur. Yesus berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, biarlah ada pemberitaan pertobatan dan pengampunan dosa dan juga memberitakan Injil. Tuhan, biarlah semua kami yang telah mendengar ini, kami lepas daripada segala bentuk ikatan dosa dan juga selalu mengampuni satu dengan yang lain karena Tuhan telah mengampuni kami. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan, oh Tuhan izinkan terjadi sesuatu terjadi atas bangsa kami ini, tetapi kami percaya kepadamu. Lewat kebangkitan ini, perayaan ini, tidak ada yang mustahil bagimu. Kau sanggup melakukan sesuatu buat bangsa ini. Kau sanggup memulihkan Indonesia. Sanggup memulihkan anak-anak Tuhan. Sanggup menyembuhkan mereka yang sedang ada di dalam isolasi dan karantina. Dan Kau sanggup memberikan kekuatan, kebangkitan daripada Paskah itu kepada para dokter, kepada para medis. Tuhan juga memberkati pemerintah kami, Presiden Jokowi. Kami berdoa kepada wakilnya, para gubernur, para menteri, para wali kota, dan para bupati, dan sampai seluruh masyarakat, komponen masyarakat yang ada. Kiranya Tuhan membuat kami kuat menghadapi, karena kami sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Maka kami tidak perlu lagi khawatir dan takut. Badai akan berlalu oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah seluruh mereka yang telah kehilangan keluarga. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Jangan biarkan mereka pahit, jangan biarkan mereka bersungut-sungut, tapi biarlah lewat kebangkitan ini kasih dan kuasa-Mu mengalir atas semua keluarga atau semua anak-anak Tuhan, siapapun yang hari-hari ini ada di dalam kesakitan. Tuhan menyembuhkan-Mu, Tuhan menyertai-Mu, Tuhan mengampuni-Mu, Tuhan menolong-Mu, Tuhan memberi kekuatan yang baru, Tuhan memberi damai sejahtera kepadamu, supaya lewat damai sejahtera itu segala ketakutan, kekhawatiran tersingkir oleh kuasa damai sejahtera. Yang ada adalah keberanian dan kekuatan oleh karena kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan beristirahat, kami akan menerima berkat. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat, yaitu berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, berkat kasih karunia daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu, berkat persekutuan yang manis bersama dengan Roh-Nya yang kudus, yang selalu memberikan pertolongan dan juga kekuatan penghiburan, bahkan yang selalu memberkati kita mulai hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati,
Boleh katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.